Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajana Fadila dengan NIM B1B018176, kelas E Pembangunan Agribisnis, mata kuliah Pertanian Berkelanjutan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang suara jernih tengah hiruk pikuk, di mana pada video ini lebih menekankan pada wacana CSR di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang CSR di Indonesia antara wacana dan praktik. Menurut Sandra Wadrow menyatakan bahwa wacana dan praktik CSR atau Corporation Social Responsibility merupakan dua dunia paralel. Wadrow juga menyatakan wacana dimaksudkan untuk melakukan refleksi mengenai sejauh mana praktik CSR telah dilakukan di dunia usaha. Sifat paralel yang dimaksudkan oleh Wadrow menyatakan bahwa keduanya adalah setara di negara-negara maju. Yang dimaksudkan dengan CSR arus utama adalah karakteristik inti CSR sebagaimana yang dipahami dan dianut oleh sebagian besar pendukung di tingkat global. Walaupun definisi CSR beragam, Alexander Daslur 2008 menemukan lebih dari 1000 definisi CSR melalui pencarian di Google tahun 2007. Kini terdapat kesepakatan atas karakter ini yang meliputi sifat sukarela, internalisasi atau pengelolaan, atas eksternalitas, orientasi, atas beragam pemangku kepentingan, penyatuan antara kepentingan sosial dan ekonomi, kesesuaian antara praktik dan nilai, serta sifat melampaui filantropi. Aktivitas CSR kebanyakan masih berupa outlet atau sarana penyaluran, sebagian kecil keuntungan yang dibuat oleh perusahaan bukan sebagai strategi untuk memastikan keberlanjutan usaha. Sistem CSR adalah kesatuan manajemen tanggung jawab sosial yang dimulai dari penilaian atau asesmen, pembuat strategi, eksekusi, termasuk di dalamnya pemantauan dan evaluasi hingga komunikasi. CSR dilaksanakan dengan beragam. Dari sudut pandang pelakunya, ada perusahaan-perusahaan yang melaksanakannya sendiri atau sebaliknya meminta pihak ketiga untuk melakukan sepenuhnya, sementara perusahaan bertindak sebagai penyandang dana semata. Praktik CSR di Indonesia yang paling kurang mendapat perhatian adalah komunikasi. Sebagian besar komunikasi perusahaan yang mendukung istilah CSR tampaknya adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan citra belaka tanpa didukung oleh peningkatan kinerja sosial dan lingkungan yang sepadan. Komunikasi dalam CSR sesungguhnya adalah komunikasi kinerja triple bottom line mencakup bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baiklah, yang pertama itu dimensi sosial. Untuk itu, pengakuan bahwa bisnis memiliki 3 kepentingan yang harus dilayani dengan seimbang adalah mutlak. Pak Emil menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki 3 ini. Yang pertama yaitu focusing on humanity and society, yaitu upaya untuk secara sadar dan terus-menerus meningkatkan kualitas manusia, baik yang terlibat dalam proses produksi maupun yang mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu free, prior, and informed consent, yaitu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum suatu kegiatan dilaksanakan atas informasi tersebut dan tanpa tekanan, memberi persetujuan atas dampak positif maupun negatif operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu grievance mechanism atau penanganan keluhan. Dalam hal ini, perusahaan perlu membuat mekanisme bagaimana keluhan bisa disampaikan dan dicatat dengan benar, bagaimana sumber permasalahan diselidiki dan diselesaikan seperti seharusnya, dan bagaimana hasil penyelesaian dikomunikasikan dengan benar. Kemudian ada pada dimensi lingkungan. Dimensi CSR yang berikut adalah assuring good given life, supporting natural resources are being sustained. Pak Emil mengingatkan bahwa manusia hanya mampu untuk mengubah berbagai bentuk sumber daya alam, bukan menciptakannya. Karena itu, sumber daya alam pastilah jumlahnya terbatas, terutama yang bersifat tak terbarukan. Dengan kesadaran ini, maka pilihan dalam mengubah bentuk sumber daya alam itu haruslah benar-benar dipikirkan. Bukan itu saja untuk kebaikan generasi sekarang, namun juga untuk jaminan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan dan CSR, kesetaraan antar generasi atau intergenerational equality sangatlah krusial. Kalau perusahaan tidak bisa menjamin kesetaraan itu, tanggung jawabnya belumlah lengkap. Kemudian prinsip yang harus dipegang teguh untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap bisa melakukan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya adalah harus dipastikannya daya dukung lingkungan tidak dilampaui oleh upaya pembangunan apapun, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, Pak Emil juga menegaskan perlunya perusahaan untuk melakukan adaptasi dan migrasi atas dampak perubahan iklim.
Kemudian dimensi ekonomi. Pada dimensi ekonomi, Pak Emil menekankan agar perusahaan benar-benar harus memiliki economic development on its broadest sense. Best resource allocation. Ini menunjukkan perusahaan pada tujuan awal eksistensinya, yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia dengan melakukan alokasi sumber daya alam dengan cara terbaik. Kemudian salah satu hal yang paling mengganggu kemampuan bisnis dalam mengalokasi sumber daya secara terbaik adalah distorsi pasar, termasuk pengabaian perhitungan biaya sosial dan lingkungan. Kemudian dampak sosial dan lingkungan dianggap sebagai eksternalitas negatif proses edukasi yang dilakukan dengan aktivitas yang merusak. Keduanya malahan dijadikan justifikasi di belakang produk murah yang bisa dikonsumsi banyak orang. Pak Emil juga menekankan bahwa CSR hanya mungkin dilaksanakan dalam kondisi tata kelola perusahaan yang baik. Namun, juga perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memasarkan ide tata kelola yang baik kepada pihak-pihak lain. Program promosi tata kelola melalui dialog kebijakan dan sebagainya seharusnya dilakukan oleh perusahaan sebagai sebagian dari CSR-nya. Kemudian berbagai standar CSR. Adopsi standar itu sangat penting untuk alat manajemen guna meningkatkan kinerja, membuktikan peningkatan kinerja serta menaikkan posisi di pasar internasional. Pak Emil kerap menyebutkan dua standar ISO, yaitu ISO 14000 dan ISO 26000. Yang pertama ISO 14000 yaitu standar pengelolaan lingkungan, sedangkan ISO 26000 adalah petunjuk untuk tanggung jawab sosial organisasi yang hingga awal 2010 statusnya adalah draft international standard. ISO 26000 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial atas dampak melekat pada setiap bentuk organisasi, yaitu perusahaan, pemerintah maupun masyarakat sipil, sangat cocok dengan pemikiran beliau mengenai internalisasi, eksternalisasi, serta perlunya kemitraan tiga sektor tersebut. Standar kinerja yang sering diikuti Pak Emil adalah Social Accountability atau SA8000 yang terkait dengan ketenagakerjaan. Berbagai standar lain yang penting dilihat adalah standar yang terkait dengan industri tertentu. Pak Emil setidaknya pernah menyatakan 4 standar industri yang penting. Yang pertama, Roundtable on Responsible Palm Oil atau RSPO untuk perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Yang kedua, Equatorial Principle untuk perbankan. Yang ketiga, Extractive Industry Transparency Initiative atau EITI untuk pertambangan dan migas. Kemudian serta Ecolabel untuk kehutanan. Untuk melaporkan tanggung jawab sosial, beliau menyarankan agar perusahaan mengadopsi standar Global Reporting Initiative atau GRI. Kemudian regulasi CSR di Indonesia. Walaupun ada banyak regulasi yang dikaitkan dengan CSR secara keseluruhan maupun parsial, misalnya berbagai regulasi mengenai tata kelola perusahaan, HAM, ketenagakerjaan, dan perlindungan lingkungan, beliau berkonsentrasi dalam mengomentari undang-undang perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau Undang-Undang PT. Menurut beliau, dampak bisa dipergunakan untuk internalisasi, eksternalisasi perusahaan. Walaupun perhitungan mengenai besaran anggaran yang ideal masih harus dilakukan dengan benar. Bagaimanapun juga, pengakuan anggaran CSR sebagai biaya adalah kemajuan. Kemudian dampak negatif yang perlu diantisipasi adalah yang terkait dengan perwajibannya, namun proses menjamin transparansi tidak atau belum diatur dengan memadai. Baiklah, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Yang pertama, kemukakan pendapat Anda tentang CSR untuk pertanian berkelanjutan. Menurut saya, CSR untuk pertanian berkelanjutan perlu dilakukan. Yang terpenting dalam pengembangan sektor pertanian pada program CSR adalah penciptaan dan penyaluran pasar komoditi, bukan sekedar meningkatkan komoditas, dan sangat berperan penting dalam pertanian berkelanjutan karena perusahaan dalam melakukan aktivitas harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya. Kemudian yang kedua, tentang CSR yang ada di daerah saya. CSR di daerah saya sangat potensial untuk mempercepat pembangunan kawasan perumahan, dan CSR juga membantu UKM di kawasan perumahan dan daerah di sekitar saya. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.